Selamat malam teman-teman TBA Bari. Terima kasih sudah diberi kesempatan malam ini untuk berbagi pengalaman mengenai temanya TikTok marketing. Nah, jadi sebagian dari teman-teman sudah mulai ya mengenalkan atau memakai TikTok sebagai tool marketing atau mungkin sosial media lain lah yang digunakan sebagai tool marketing. Karena era sekarang kan udah mulai berubah ya gara-gara PPKM juga. Hanya kita harus mengubah channelnya dari tadinya offline menjadi online. Baik, saya akan sharing dulu materinya ya. Nah, ini temanya TikTok marketing. Sebelum ke sana, saya akan mengenalkan dulu bisnis model Canvas. Ini dasarnya. Jadi, tapi tidak keseluruhan, saya akan cerita memulai usahakan pertama dari customer segment, siapa yang akan membeli produk Anda dari problem dia. Baru keduanya value proposition-nya. Mengapa orang membeli produk Anda? Dan ketiganya channels, ya. Jadi bagaimana konsumen tahu dan bisa mendapatkan produk Anda. Jadi tiga ini yang sebenarnya yang penting ya di bisnis model Canvas. Customer segment, value-nya kita apa, terus channel-nya apa, saluran distribusinya. Nah, di era sekarang ini pandemi kan ada PPKM kemarin ya, jadi dibatasin keluar rumah. Artinya perilaku konsumen berubah dari yang tadinya offline menjadi online. Dan kita harus beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen. Kenapa? Kalau kita tidak beradaptasi, ya akan punah bisnis kita. Jadi salah satu kunci sukses ya kita bisa beradaptasi dengan perubahan ya. Bisnis yang bisa beradaptasi akan tetap bertahan. Nah, salah satunya ini channelnya yang kita harus berubah dari offline menjadi online. Nah, online salah satunya ya dengan digital marketing. Banyak medianya ya, dari SEO, terus video, ada konten, sosial media. Karena apa? Keuntungan dari digital marketing kan target ya, mampu menjangkau konsumen secara spesifik dan mendalam. Ada demografinya, geografi, gitu kan. Kita bisa jadi sniper, bukan jadi Rambo. Terus keduanya juga terukur, gampang ukurnya ya. Dibanding kalau kita offline lah, pasang billboard, pasang sebar spanduk, sebar brosur, mengkonversi ke penjualannya mungkin tidak semudah kalau kita, dan lebih murah biayanya. Dan yang keempatnya juga bisa interaktif. Kita bisa berkomunikasi dengan customer atau dengan calon customer dari komen gitu kan. Nah, sehingga kita bisa lebih dekat lagi dengan calon customer segment kita. Ada berbagai jenis digital marketing ya. Ini ada website, ada PPC, ada content marketing. Nah, saya ini dapat materi dari Mas Saiful Islam ya mengenai outbound sama inbound marketing. Jadi kalau outbound selama ini kan kita yang jalan ya mencari konsumen. Jadi iklan gitu kan, influencer. Tapi ada pilihan lain sekarang, ada inbound marketing. Inbound marketing itu bukan mencari konsumen tapi menarik konsumen. Jadi kita sebagai magnet dengan SEO, dengan sosial media. Nah, salah satunya ya TikTok itu. Kenapa? Karena rata-rata ya lebih dari 1,5 juta pengguna baru bergabung di platform sosial media. Dan Indonesia itu masuk dalam 10 besar negara yang kecanduan media sosial. Indonesia berada di 9 dari 47 negara yang dianalisis. Dan rata-rata masyarakat Indonesia menggunakan sosial media itu selama 3 jam 14 menit. Lama kan? Jadi lebih efektif. Nah, salah satunya TikTok. Nah, kenapa TikTok ya? Jadi dulu kan kita pakai Twitter, pakai website, nulis gitu kan. Tapi lama orang kan malas baca. Mulai pindah lihat gambar Instagram, mulai populer. Terus sekarang video, YouTube. YouTube kan durasinya lama ya. Akhirnya ada TikTok yang durasinya lebih cepat gitu kan. Bisa 15 detik, 30 detik, paling lama kan 3 menit. Nah, kenapa TikTok juga? TikTok kan sebagai content distribution platform. Jadi kita itu walaupun
followernya nggak banyak, kalau konten kita memang sesuai dengan target market kita, itu bisa viral juga, bisa banyak juga. Diunduh lebih dari 1,5 miliar dan memiliki 800 juta pengguna di seluruh dunia. Jadi ini potensi kalau kita buat konten yang bagus, bisa disebar ke tadi 1,5 miliar. Nah, Indonesia pengakses TikTok itu 29 menit per harinya, bahkan dalam satu hari setiap pengguna menonton 100 video, karena kan skip kalau memang tidak menarik ya. Dan kalau kita tertarik ke suatu konten, suatu bidang, itu bisa muncul ke beranda kita, FYP, ke halaman kita. Nah, itu enaknya di TikTok itu kita bisa dapat berbagai macam konten ya dalam waktu hitungan detik gitu kan, sehingga lebih efisien. Tapi buat kita ini juga peluang, gimana kita bisa masuk video-video ke halaman mereka. Kan sekarang tinggal kita membuat konten. Kan konten itu bisa artikel, video, audio, infografisnya. TikTok itu kan video. Rasanya senang ya. Nah, ada 3 tujuan membuat konten kalau kita di marketing. Kan mendatangkan visitor ya, konten pengenalan. Jadi buat nanti kalau buat marketing ya, coba buat pengenalan dulu sebelum kita jualan. Kadang-kadang saya suka lihat di TikTok atau teman-teman pakai TikTok langsung jualan. Terus kalau saya follow dapat apa gitu kan? Coba buat kontennya yang memang nantinya ke edukasi. Nah, ada 3 ya tadi, konten pengenalan dulu nih. Keduanya branding, konten branding. Bagaimana meningkatkan kepercayaan, orang mulai respect, orang mulai percaya, trust ke kita. Baru setelah itu konten penjualan atau transaksi. Nah, contoh ya, contoh pembuatan konten. Seumpamanya teman punya bisnis penginapan di Bali. Nggak usah langsung cerita jual penginapan. Kita coba buat konten-konten mengenai 50 tujuan wisata populer di Indonesia. Orang mau wisata atau enggak, itu senang lihatnya. Cerita berlibur ke Bali dengan biaya kurang dari 1 juta. Oh, dapat gambaran nih. Yang tadinya mungkin tidak kepikiran ke Bali, tapi begitu dapat, oh ternyata bisa ya 1 juta bisa pergi ke Bali. Baru keduanya buat branding. Persiapan berlibur ke Bali, apa saja yang harus disiapkan, kemana saja. Nah, orang mulai, ini orang kayaknya sudah biasa nih ke Bali. Dia bisa mengedukasi apa saja yang harus disiapkan. Buat lagi brand itu konten mengenai perencanaan budget berlibur ke Bali, apa saja budget, ada transportasi, akomodasi, konsumsi gitu kan. Nah, itu buat orang makin trust juga, makin percaya, oh ini berarti udah praktek nih, udah yakin. Baru setelah itu kita buat panduan menemukan penginapan murah di Bali. Mulai itu jualan kita masuk di sana. Jadi dari mulai orang tadinya minat atau nggak minat ke Bali, tapi dapat gambaran, mulai juga ngikutin konten kita, dapat tips dan triknya, bagaimana berlibur ke Bali dengan biaya murah, dan ternyata ada penginapan yang murah. Nah, itu baru di transaksinya ya. Kalau jadi broker properti, apa sih kontennya? Ya pengenalan perumahan baru di wilayah Bali atau rumah-rumah yang dijual di Bali, atau tips pokoknya cerita mengenai properti dulu secara keseluruhan. Model rumah yang banyak diminati oleh keluarga muda, model minimalis, model yang desain-desain yang terbaru, yang up to date gitu kan. Nah, itu buat konten tentang yang umum dulu, baru branding. Persyaratan yang diperlukan untuk membeli rumah dengan KPR. Orang kan mulai trust nih. Kita mulai dianggapnya expert nih, sampai tahu nih apa saja kalau ngurusin KPR, kalau kita pembiayaannya lewat bank. Terus biaya-biaya yang harus disiapkan pada saat pembelian rumah. Itu makin percaya lagi orang nanti. Sampai biayanya juga dia hafal. Apa saja sih yang harus disiapkan. Nah, baru ketika konten penjualan, cara berinvestasi yang tepat di bisnis properti. Nah, itu kita kasih tahu tips-tipsnya ke properti yang kita tawarkan. Saya ada di TikTok ya, Sharon tuh sering cerita properti, banyak menurut dia tuh dia dapat
listingan dari Bali terutama, yuk kirim transaksi dari yang followernya dia yang lihat gitu kan. Jadi itu benar-benar efektif gitu kan. Nah, saya ada pupuk tanaman bisnis. Kontennya apa? Budidaya tanaman di lahan terbatas. Itu kan umum. Banyak orang yang tadinya nggak kepikiran karena nggak punya lahan, oh ternyata bisa ya, ada ya teknik budidaya dengan lahan terbatas. Terus saya buat menanam cabai di dalam pot bekas kaleng cat. Oh bisa juga, ternyata lebih simple, lebih sederhana, lebih mudah diaplikasikan. Baru saya buat lagi syarat tanaman tumbuh subur dan berbuah lebat. Mulai itu kita ke branding, biar orang trust, oh ini ternyata memang pelaku ya. Kau kasih tip ya, bagaimana tanaman subur dan berbuah lebat. Pupuknya apa saja sih, media tanamnya apa saja sih, perlakuannya seperti apa, nah, itu di konten yang kita sampaikan. Terus pupuk yang diperlukan agar tanaman bisa berbuah lebat, itu kan diedukasi juga, makro mikro gitu kan, apa aja biar vegetatif generatif, biar subur, berbuah lebat, tidak rontok, terus nantinya juga hama apa saja gitu. Baru di konten penjualannya memilih pupuk yang lengkap untuk tanaman. Kita mulai tuh masuk produk kita, tipsnya. Nah ini saya buat konten di TikTok ya, namanya Jelita Nursery. Jadi saya tips bercocok tanam di lahan sempit dengan pot dan kaleng bekas cat. Terus ini lumayan, sekarang sudah ada 108.000 follower ya, dan beberapa video ada yang nonton sampai 2 juta. FYP-nya banyak juga. Dan lumayan dari sini saya dapat konversi ke penjualan ya, Tokopedia sama di Shopee, termasuk yang di WA Bisnis. Nah ini saya share nanam cabai di pot bekas kaleng cat. Jadi kan indah ini kan, jadi bagus kan. Sharing saya gimana seperti ini. Nah ini kan di lahan sempit kita bisa buat cabai yang bagus. Tuh ini saya di dekat got. Awalnya nggak muncul Atomic, nah saya nama mereknya Atomic. Jadi kita bercocok tanam aja cerita. Kan ada yang nanya terakhirnya, Pak itu pakai pupuknya apa sih? Oh saya pakainya Atomic. Di mana Bapak belinya? Di Tokopedia sama Shopee. Nama tokonya Jelita Nursery, yaitu toko saya. Jadi terakhir-terakhirnya kita jualan pupuk ini. Tapi yang di-share bukan pupuknya, cara bertanam pohon cabai, dan malah turunannya setelah tadi ada komen dari orang-orang, akhirnya jadi konten. Pak itu nyari kalengnya susah, jadi saya jadi ide jualan. Keranjangnya saya jualan. Terus kain flanel, rock wool, media tanam, bibit. Akhirnya dari komen-komen orang menjadi konten, dan itu dikonversi ke penjualan di toko saya, di Tokopedia sama di Shopee. Nah ini dari konten-konten ini harusnya viral, banyak yang datang ke rumah, pelatihan, sharing, itu kan jadi konten juga, dan dikonversi ini banyak transaksi juga. Akhirnya ini menjadi penjualan, naik lagi di TikTok-nya, viral lagi. Nah ini dari sana saya baru kasih link tree, dikonversi ke penjualan. Nah ini yang di Tokopedia. Nah, jadi itu mengedukasi orang. Nah, ini konten edukasi. Jadi teman-teman nanti bisa buat juga konten edukasi yang lain. Ini kan orang jualan mesin ya, mesin kopi. Cara membuat kopi yang enak dan nikmat. Kan kita ceritain itu kan perlu alatnya. Konten banyak ya, BTS ya, behind scene, quote, bisa juga quote nanti diisi tip dan trik gitu kan, ide kontennya, atau tutorial gimana pasang hijab, hijab segi 4, itu bisa edukasi atau tutorial, atau pemasangan tenda. Sekarang lagi senang nih berkemah ya,
Dari Bekasi rutin 2 bulan sekali kita kemah. Dan tenda ternyata sekarang yang bagus-bagus prosesnya inden ya, nggak bisa langsung di pre-order sebulan. Ini kita 2 bulan sekali. Nah, buat konten-konten bagaimana kita berkemah yang aman, tips dan triknya, pemilihan tenda, flysheet, tempat-tempat kemah di mana saja, biar aman kalau kena binatang, atau risiko kalau banjir, atau hujan. Banyak itu konten-konten tentang berkemah. Ujung-ujungnya kan jualan tenda. Atau lifestyle gitu kan. Bisa juga rumah minimalis, baju, apa. Atau storytelling, bercerita. Itu jadi sharing mengenai TikTok marketing. Jadi buat teman-teman, mulai sekarang buatlah konten tentang bisnis kita. Pasti ada ceritanya. Mau tentang apa coba? Pasti ada ceritanya. Dan kasih edukasi, kasih benefit, baru profit. Kasih dulu berbagi pengalaman, ilmu yang kita dapatkan, bagikan. Kasih calon customer itu dapat solusi, dapat insight, dapat ide dari konten-konten kita, dan timbul juga bisa menimbulkan jadi kebutuhan. Jadi impulse buying ya, yang tadinya nggak niat beli, yang nggak kepikiran gara-gara lihat konten kita, dan menurut dia itu memang bagus, mengedukasi, bermanfaat, menginspirasi, akhirnya juga jadi beli. Nah, TikTok menurut saya salah satu sosial media yang cocok untuk tool marketing karena tadi simple ya. Saya waktu itu cuma punya follower 15, tapi video saya bisa ditonton 300.000 orang. Nah, itu jadi enaknya kalau di TikTok tidak tergantung ke follower. Asal konten kita konsisten di tema yang sama, ya, tidak berubah-ubah. Nanam cabai terus ya, cabai aja, itu juga nggak tanaman lain. Saya coba tanaman lain nggak banyak yang nonton. Cabai banyak, akhirnya followernya banyak yang ngikutin. Malahan suka ada yang japri, dianggapnya saya itu expert di bidang cabai. Karena saya juga sambil belajar. Nah, jadi bisa banyak tuh properti, buat apalah gitu kan. Kalau kita kuliner, coba kasih tips dan triknya. Banyak, jadi jangan cerita diri sendiri terus. Cari apa yang memang bermanfaat buat orang lain, dan orang akhirnya menarik. Ikut ke kita, tanpa sadar iklan kita, dalam tanda kutip, itu ditunggu orang, karena memberi manfaat, memberi solusi. Produk kita menjadi solusi produk orang lain, dan itu bisa dengan TikTok. Nanti banyak kalau mau viral itu teknikalnya bisa belajar, tapi saya kan nggak belajar teknikal dulu. Saya langsung ke praktek, dan di sana yang penting menurut saya di TikTok itu kenapa bisa FYP ya. Pertama mungkin saya konsisten dengan tema yang sama. Yang keduanya itu suka ikut lagu-lagu yang lagi populer, diikutin aja lagunya. Terus yang ketiganya ya durasinya nggak usah lama-lama. Kan kalau TikTok kalau ditonton sampai selesai, apalagi di share ya, apalagi di komen, engagementnya ikatannya kan banyak dengan customer, itu biasanya naik, di share kemana-mana. Itu salah satu kalau nanti teknisnya. Tapi prinsipnya bahwa sekarang ini kita harus mulai menjadi content creator. Salah satunya di TikTok. Itu simple ya. Maksudnya cuma modal HP, edit video juga nggak usah bagus-bagus, bisa di-share, dan itu akan menjadi tools marketingnya. Itu saja. Terima kasih. Semoga sukses. Kita lanjutkan diskusi ya.